Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Muna dari gelombang 2 angkatan 3 kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan Kerusakan Sistem dan Hardware SIM RS. Mengapa sistem ini dibuat? Saat ini, di Rumah Sakit RSUD Dr. Murjani, pelaporan kerusakan sistem maupun hardware masih dilakukan melalui telepon atau WhatsApp. Cara ini sering menimbulkan kendala, seperti laporan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut dapat memperlambat penanganan masalah. Dengan begitu, dibuatlah sistem pelaporan pengaduan kerusakan sistem hardware menggunakan Google Form sebagai media pengisian laporan di unit pelayanan dan Google Sheet sebagai sistem monitoring dan dokumentasi penanganan keluhan. Situ ada gambar dari WhatsApp dan juga telepon. Nah, mereka sering chat personal ke WhatsApp. Lalu kalau dengan telepon itu mereka menghubungi SIM-RS melalui telepon. Namun telepon di SIM-RS itu hanya ada dua. Ketika telepon tersebut sedang sibuk dan digunakan keduanya, maka yang lain harus menunggu terlebih dahulu. Sehingga proses menunggu tersebut yang menyebabkan keterlambatan penanganan masalah. Kemudian, pada kegiatan pertama yang saya lakukan adalah konsultasi perencanaan aktualisasi. Pada tahap pertama, saya menghubungi mentor untuk menjadwalkan pertemuan awal, membahas rancangan aktualisasi saya, kemudian melaksanakan konsultasi. Dalam pertemuan, saya memaparkan permasalahan pelaporan kerusakan SIM RS yang masih manual dan belum terdokumentasi dengan baik. Kemudian, mentor memberikan arahan mengenai desain alur pelaporan berbasis Google Form dan Google Sheet. Kemudian saya menyempurnakan rancangan aktualisasi saya dengan referensi atau arahan dari mentor sehingga menghasilkan dokumen final. Kemudian pada kegiatan yang kedua yaitu observasi pelaporan SIM-RS. Kegiatan ini dilakukan dengan turun langsung ke unit-unit pelayanan, mengamati bagaimana staf melakukan pelaporan ketika terjadi kerusakan sistem. Mayoritas laporan masih dilakukan secara lisan melalui telepon atau pesan pribadi, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, terdapat hambatan lain seperti keterlambatan respon dan ketergantungan pada individu tertentu untuk menyampaikan laporan. Untuk memperkuat data, wawancara informal dengan staf dilakukan sehingga diperoleh gambaran lebih jelas tentang kendala. Semua hasil pengamatan dan wawancara kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori hambatan yang akan dijadikan dasar dalam perancangan SOP serta formulir pelaporan digital. Di SIM-RS, di rumah sakit itu terdapat jaringan, hardware, sistem. Kemudian kegiatan yang ketiga, penyusunan formulir dan SOP pelaporan. Kegiatan dimulai dengan mendesain formulir digital menggunakan Google Form. Formulir tersebut dilengkapi dengan kolom identitas pelapor, ruangan, jenis masalah, dan deskripsi kerusakan. Selanjutnya disusun draft SPO yang menjelaskan alur pelaporan mulai dari pengaduan hingga tindak lanjut perbaikan. Uji coba dilakukan dengan melibatkan beberapa staf untuk memastikan formulir dan SOP dapat digunakan secara praktis. Proses validasi tim IT dilakukan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, serta kesesuaian prosedur dengan kondisi nyata di rumah sakit. Setelah mendapat masukan, formulir dan SOP direvisi sehingga siap diterapkan secara resmi di unit pelayanan.
Kemudian ada kegiatan yang keempat, yaitu sosialisasi sistem. Sosialisasi dilakukan dengan turun langsung ke unit pelayanan untuk memberikan penjelasan secara tatap muka kepada staf. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan masukan, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Semua masukan yang diperoleh kemudian dicatat sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem. Melalui sosialisasi langsung di lapangan ini, staf rumah sakit menjadi lebih memahami alur pelaporan kerusakan sistem dan hardware. Kemudian kegiatan kelima. Kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi kinerja aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memantau secara langsung penggunaan formulir digital dan penerapan SOP di unit pelayanan. Penulis mengamati sejauh mana staf menggunakan sistem pelaporan baru serta kendala yang muncul dalam praktiknya. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian staf sudah mulai terbiasa menggunakan formulir digital. Meskipun masih ada kendala dalam monitoring yaitu Google Sheet masih tidak sesuai dengan kemauan staf IT, temuan tersebut dicatat secara sistematis kemudian didiskusikan bersama mentor untuk memperoleh arahan perbaikan. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu laporan aktualisasi sistem informasi. Kegiatan dilakukan dengan menyusun laporan dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dijalankan. Draft awal disusun secara runtut dengan menampilkan tahapan, hasil, dan kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi. Draft ini kemudian diserahkan kepada mentor untuk mendapat masukan dan evaluasi. Setelah melalui proses penyempurnaan, laporan akhir diselesaikan dan siap digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban serta bahan presentasi aktualisasi. Kemudian berikut beberapa manfaat yang didapat dalam aktualisasi. Bagi penulis, meningkatkan keterampilan digital, khususnya dalam penyusunan formulir dan SOP. Kemudian bagi instansi, RSUD kini memiliki mekanisme pelaporan kerusakan SIM RS yang terdokumentasi dan lebih cepat. Manfaat bagi masyarakat, pelayanan pasien menjadi lebih lancar karena gangguan SIM RS dapat segera ditangani. Kesimpulan, seluruh kegiatan aktualisasi berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dan menghasilkan luaran yang direncanakan. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme pegawai, mempercepat proses pelaporan pada SIM-RS. Dengan adanya formulir digital dan SOP, budaya kerja di RSUD Dr. Murjani menjadi lebih akuntabel. Jalan-jalan ke Palangkaraya sehingga sebentar membeli makanan aktualisasi telah sukses terlaksana. Semoga bermanfaat untuk pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.